Kalian pernah nggak ditawarin rumah kontrakan yang luas, harganya murah banget sampai nggak masuk akal, tapi bapak kosnya ngasih satu syarat aneh waktu nyerahin kunci? Kamar paling belakang itu dilarang dibuka, apalagi dimasukin. Coba komen di bawah deh. Kalau kalian ada di posisi gue waktu itu, dengan duit pas-pasan sebagai anak rantau, kalian bakal nurut-nurut aja. Atau malah nekat penasaran. Jujur aja, gue pilih opsi yang kedua. Dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup gue. Kesalahan yang sampai sekarang masih sering bikin gue terbangun tengah malam sambil keringat dingin. Kenalin, nama gue Dimas. Gue ini tipikal anak rantau yang datang jauh ke Bandung buat ngadu nasib. Kerjaan gue nuntut gue buat cari tempat tinggal yang murah tapi layak. Gue orangnya sangat logis. Sumpah. Hantu? Jin? Hal mistis? Ah, udahlah. Oh, itu cuma mitos orang tua zaman dulu buat nakut-nakutin anak kecil biar nggak main maghrib-maghrib. Selama ini, gue hidup cuma ngandelin apa yang bisa gue lihat dan logika gue aja. Bulan lalu, gue butuh banget pindah karena kosan lama harganya mendadak naik gila-gilaan. Pusing mikirin budget, gue nanya sana-sini. Singkat cerita, gue dapat info dari teman sekantor soal sebuah rumah kontrakan di sebuah kampung pinggir kota Bandung. Daerahnya lumayan sepi. Akses jalan masuknya diapit sama pohon-pohon bambu dan beringin besar yang rimbun banget. Bikin matahari susah masuk meskipun siang bolong. Udaranya dingin, khas Bandung coret. Pas gue cek lokasinya, rumahnya lumayan tua. Bergaya bangunan Belanda dengan langit-langit yang tinggi banget. Lantai tegel jadul motif bunga dan jendela-jendela kayu yang besar. Memang sih, baunya agak lembab pas pertama kali pintu depan dibuka. Tapi, luasnya luar biasa untuk harga sekecil itu. Bayangin aja, gue bisa dapat rumah utuh dengan harga sewa satu kamar kos sempit di tengah kota. Rezeki nomplok anak saleh, pikir gue waktu itu. Gue langsung deal tanpa mikir panjang. Sore itu, waktu gue mau mulai masukin barang, bapak pemilik rumah, Pak Asep namanya, datang buat nyerahin rentengan kunci ke gue. Pak Asep ini perawakannya tenang. Usianya sekitar 60-an. Awalnya dia ramah banget, ngajak ngobrol biasa. Tapi pas dia ngelepas satu kunci dari rentengan itu, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Tegang, rahangnya mengeras. Dia masukin satu kunci yang ukurannya agak beda itu ke dalam saku kemejanya. "Mas Dimas," kata Pak Asep. Suaranya berubah jadi lebih pelan, berat, dan matanya natap gue tajam banget. Bikin gue agak merinding sebenarnya. "Semua ruangan di rumah ini bebas mas pakai, bebas. Mau buat naruh barang, mau buat tidur, silakan. Tapi ingat satu pesan bapak." Dia ngangkat tangannya, nunjuk pelan ke arah lorong gelap yang ada di bagian paling belakang rumah. Lorong itu misahin dapur sama sebuah kamar tertutup. Kamar yang paling ujung itu dilarang dibuka. Jangan pernah coba-coba dibuka, apalagi dimasuki. "Paham ya mas?" Gua nelan ludah. Atmosfer mendadak canggung. Gue cuman ngangguk sambil senyum maklum. "Siap, Pak. Nggak masalah. Toh saya sendirian, kamar depan sama tengah juga udah lebih dari cukup buat saya." Dalam hati gue mulai mikir macem-macem yang rasional. Paling itu kamar buat nyimpen barang-barang pusaka. Atau dokumen penting keluarganya. Atau mungkin struktur atap di kamar itu mau rubuh. Makanya dilarang masuk biar gue nggak celaka tertimpa genteng. Sangat logis kan? Hari pertama pindahan gue habisin buat bersih-bersih. Karena rumah ini kayaknya udah bertahun-tahun kosong, debunya lumayan tebal dan sarang laba-laba ada di mana-mana. Gue lagi asik ngebersihin lemari buffet tua dari kayu jati di ruang tamu. Lemari itu nempel ke dinding. Pas gue mau narik laci paling bawah buat ngelap debu di dalamnya, entah kenapa lacinya macet, keras banget. Gue tarik paksa pakai tenaga. Brak! Lacinya lepas sampai jatuh ke lantai. Dan dari celah tersembunyi di bagian bawah laci itu,
Jatuh sebuah benda kecil ke lantai tegel. Bunyinya gemerincing pelan. Gua jongkok mungut benda itu. Sebuah kunci. Kuncinya udah karatan parah. Model kuno yang ujungnya bergerigi rumit. Bukan kayak kunci silinder zaman sekarang. Kunci ini jelas beda sama kunci-kunci pintu depan atau kamar yang dikasih Pak Asep. Terus, entah kenapa, pas ujung jari gua nyentuh besi karatan itu rasanya dingin banget. Kayak balok es. Padahal hari itu lagi terik-teriknya di luar. Bulu kuduk gue sempat berdiri sedetik, tapi langsung gue tepis perasaan aneh itu. Gue simpen aja kunci karatan itu di atas meja TV. Nggak terlalu gue pikirin. Paling kunci lemari tua yang udah dilupain pemiliknya. Malam mulai turun. Udara pinggiran Bandung makin dingin nusuk tulang. Suasana kampung bener-bener sepi kalau udah jam 8 malam. Suara jangkrik mulai saut-sautan. Gue lagi bikin kopi instan di dapur. Niatnya buat nemenin beres-beres baju. Posisi dapur ini persis di sebelah lorong menuju kamar terlarang itu. Pas gue lagi nuang air panas dari termos ke gelas, tiba-tiba gue nyium sesuatu. Wanginya aneh, asing. Campuran antara wangi semerbak bunga melati yang nyengat banget dan bau kayu busuk yang lembab, kayak bau tanah sehabis hujan tapi lebih apek. Wanginya menguar pelan-pelan, merayap dari arah lorong gelap itu menuju ke dapur. Gue berhenti ngaduk kopi. Sendok gue gantung di udara. Gue hirup udara dalam-dalam buat mastiin. Paling bau dari pohon di kebun belakang. Gue bergumam sendiri, nyoba netralin pikiran gue yang mulai kemana-mana. Atau mungkin Pak Asep naruh kapur barus aroma melati di dalam kamar itu buat ngusir rayap. Apalagi kan baunya dicampur kayu apek. Iya, rayap. Kayu busuk kan biasanya dimakan rayap. Masuk akal, sangat masuk akal. Gue cepet-cepet bawa kopi gue, balik ke ruang depan, nyalain TV volumenya agak kenceng, dan nyoba ngelupain bau aneh tadi. Toh, ini malam pertama gue. Gue capek banget badannya. Gue butuh istirahat, bukan overthinking. Sekitar jam 11 malam mata gue udah berat. Gue setengah tertidur di sofa ruang tamu sambil diselimuti sarung. TV masih nyala, nampilin acara berita malam. Hujan rintik-rintik mulai turun di luar, ritmenya teratur di atas genteng, bikin suasana makin hening, dingin, dan sunyi. Cuma ada suara jam dinding usang yang berdetak konstan. Tik, tok, tik, tok. Tiba-tiba, di sela-sela suara hujan dan detak jam itu, telinga kanan gua nangkep sebuah suara lain. Suaranya pelan banget. Sangat pelan, tapi entah kenapa kedengeran jelas di telinga gua. Asalnya dari arah lorong belakang. Srek, srek, srek. Mata gua yang tadinya udah mau nutup, langsung melek lebar. Jantung gua tiba-tiba berdetak lebih cepat. Darah gua berdesir. Gua nahan napas, nyoba fokus dengerin. Suara itu persis kayak suara kuku-kuku panjang yang lagi asik menggaruk-garuk permukaan pintu kayu dari arah dalam. Ritmenya pelan, panjang, dan sengaja. Dan suara itu jelas banget berasal dari pintu kamar belakang yang dilarang dibuka itu. Srek, srek, srek. Gua matung di atas sofa. Keringat dingin mulai keluar dari tengkuk gue. Ada sesuatu di dalam sana. Dan sesuatu itu seolah tahu kalau gue lagi sendirian di luar. Jam dinding di ruang tamu nunjukin pukul 2 pagi. Suara garukan dari arah lorong tadi mendadak berhenti. Sepi. Hening. Tapi heningnya ini beda. Hening yang benar-benar bikin telinga pengang, seolah-olah udara di sekitar gue mendadak ditarik habis. Gue narik napas panjang, nyoba ngusap wajah gue yang mulai kerasa kebas. Bandung kalau jam segini emang dingin, tapi malam itu dinginnya nggak wajar. Dinginnya tuh nusuk ke tulang, kayak lu lagi buka freezer kulkas dan uap esnya langsung nabrak muka lu. Tengkuk gue basah, keringat dingin mulai merembes. Gue haus, kerongkongan gue kering banget. Gue butuh air putih buat netralin jantung gue yang dari tadi deg-degan nggak karuan. Gue paksa badan gue bangkit dari sofa. Selimut sarung melorot jatuh ke lantai. Pelan-pelan, gue melangkah ke arah dapur.
Lampu lorong sengaja nggak gue nyalain. Gue cuma ngandelin sisa pendar cahaya dari TV di ruang tamu. Pas kaki gue ngelewati batas antara ruang tengah dan lorong menuju dapur, J-Lab. Suhu udaranya langsung anjlok drastis. Bulu kuduk gue otomatis berdiri semua. Dan di tengah keheningan malam itu, telinga gue nangkep suara lain. Tes, tes, tes. Suara air netes. Esgema suaranya mantul pelan di dinding-dinding rumah tua ini. Kedengeran jelas banget di tengah sepinya malam. Logika gue langsung jalan. Otak gue berusaha mencari pembenaran. Keran dapur bocor nih pasti. Namanya juga rumah tua, wajarlah pipa-pipanya udah pada longgar. Batin gue. Gue jalan, makin deket ke wastafel dapur. Tangan gue meraba-raba keran air aluminium di sana. Gue puter kerannya. Rapat banget. Nggak ada satu tetes air pun yang keluar. Wastafelnya kering kerontang. Bahkan ada debu halus di permukaannya. Gue beralih ngecek kamar mandi yang posisinya tepat di sebelah dapur. Bak mandinya tenang, kerannya mati rapat, lantai tegel kamar mandinya juga kering sempurna. Terus, dari mana asal suara air itu? Tes, tes, tes. Gue nengok pelan ke arah ujung lorong, ke arah pintu kayu kusam yang tertutup rapat itu. Kamar yang dilarang dibuka sama Pak Asep. Suara tetesan air itu asalnya jelas dari dalam sana. Gue berdiri matung di depan lorong. Jarak gue sama pintu itu paling cuma 5 atau 6 meter. Tapi rasanya kayak ada tembok kasat mata yang nahan gue buat nggak maju sedetik pun. Pikiran gue mulai kacau. Ini cuma tikus kan? Atau pipa air yang bocor di balik tembok? Masa iya zaman sekarang masih ada yang begituan? Gue ngomong dalam hati. Nyoba banget buat tetap waras. Gue ini Dimas. Anak rantau yang selalu pakai otak, bukan perasaan. Kalau ada suara air, ya pasti ada pipa saluran air hujan yang bocor. Kalau ada suara garukan, ya pasti ada tikus got besar yang nyasar masuk lewat atap. Sesederhana itu. Nggak usah dibikin horor. Tapi mata gue nggak bisa lepas dari celah bawah pintu kamar tersebut. Lampu jalanan di luar rumah kebetulan masuk lewat ventilasi udara di atas pintu, ngasih sedikit cahaya remang-remang yang mantul ke area lantai di bawah pintu. Di celah sempit antara lantai dan daun pintu itu, gue ngelihat sesuatu yang bikin napas gue nyangkut di tenggorokan. Ada bayangan hitam pekat. Bayangan itu awalnya diam di satu titik. Terus, perlahan-lahan, bayangan itu bergeser, lirih, tanpa suara langkah kaki. Cuma bergeser mulus ngelewatin celah cahaya di bawah pintu. Seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang lagi mondar-mandir di dalam sana. Bolak-balik, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kaki gue mendadak seberat timah. Kucing! Gue berbisik pelan ke diri gue sendiri. Suara gue parau, nyaris habis. Pasti ada kucing liar yang kejebak di dalam sana. Iya, kucing. Pasti kucing. Makanya tadi dia ngegaruk-garuk pintu minta dikeluarin. Masuk akal. Rasa penasaran gue, entah datang dari mana, tiba-tiba ngalahin rasa takut gue. Sifat kepo gue sebagai manusia normal mendadak muncul. Gue ngerasa harus ngebuktiin ke diri gue sendiri kalau ketakutan. Ini cuma halusinasi konyol akibat kecapekan beres-beres rumah. Gue maju. 1 langkah. 2 langkah. Lantai kayu di lorong itu berderit pelan tiap kali ujung kaki gue mijak. Kriet. Gue makin deket. 3 meter. 2 meter. Bau aneh tadi mendadak nyengat lagi. Wangi melati yang kuat banget, dicampur bau kayu lapuk dan tanah basah. Kali ini baunya jauh lebih pekat, bikin perut gue mual dan pengen muntah seketika. Tapi gue tahan. Gue tutup hidung pakai lengan baju. 1 meter. Gue sekarang berdiri persis di depan pintu itu. Gue jongkok perlahan. Permukaan kayunya kerasa lapuk banget, cat putihnya udah pada mengelupas parah. Gue deketin kepala gue. Niatnya
Gue mau ngintip dari lubang kunci yang bolong atau dengerin suara kucing itu biar lebih jelas. Gue nempelin telinga kanan gue ke permukaan kayu pintu. Dinginnya kayu itu langsung jalar ke kulit wajah gue. Gue nahan napas, nyoba nangkep suara sekecil apapun dari dalam ruangan gelap itu. Hening, kosong. Nggak ada suara langkah kaki mondar-mandir lagi. Nggak ada suara tikus berdecit. Nggak ada suara meong kucing. Gue hampir aja ngehela napas lega dan narik kepala gue mundur buat balik tidur. Tapi beberapa detik kemudian, darah gue berdesir hebat. Jantung gue seakan berhenti berdetak di rongga dada. Dari balik pintu kayu yang tebal ini, persis dari sisi sebelah dalam yang nempel sama telinga gue nggak dengar suara hewan. Gue dengar suara seorang perempuan. Suaranya parau, lirih, dan basah. Dia lagi bersenandung. Nyanyiin sebuah lirik yang gue nggak paham artinya. Kayak kidung Sunda kuno yang nadanya mendayu-dayu pelan banget. Diseret-seret. Neng ayun, ayun. Gue merinding sejadi-jadinya. Tubuh gue kaku total kayak disetrum. Otak gue teriak nyuruh gue lari, mundur, lari yang jauh. Tapi otot-otot di kaki gue lumpuh total. Senandung itu tiba-tiba berhenti. Jeda sebentar. Terus dari jarak yang kerasa cuma beberapa sentimeter dari daun pintu bagian dalam, seolah bibirnya nempel persis di depan lubang kunci, suara perempuan itu berubah jadi bisikan parau yang sangat jelas terdengar di gendang telinga gua. Mas tahu nama gua. Gue langsung loncat mundur sampai punggung gue nabrak tembok lorong dengan keras. Bruk! Napas gue putus-putus. Dada gue naik turun gak karuan. Jantung gue rasanya mau copot. Suara siapa itu tadi? Jelas-jelas dia nyebut nama gue. Mas! Gue gak nunggu lama. Malam itu juga gue lari ke kamar depan, ngunci pintu rapat-rapat, dan nutup seluruh badan pakai selimut sampai pagi. Logika gue yang selama ini gue bangga-banggain hancur berantakan dalam semalam. Gue berusaha meyakinkan diri kalau itu cuma halusinasi karena kecapekan. Tapi jauh di lubuk hati gue tahu itu nyata. 3 hari berlalu sejak kejadian bisikan itu. 3 hari juga gue hidup kayak zombie di kantor. Gue kurang tidur parah. Setiap kali gue baru aja mau merem di kamar depan, suara-suara itu selalu datang. Suara garukan di pintu kayu. Suara air menetes padahal keran mati. Dan yang paling bikin muak, wangi melati campur kayu busuk yang makin hari makin pekat menuhin seisi rumah. Gue capek. Bener-bener capek mental dan fisik. Rasa takut gue pelan-pelan mulai berubah jadi rasa marah. Emosi gue nggak stabil karena kurang tidur. Malam Kamis, hujan turun deras banget di Bandung. Petir nyamber berkali-kali. Suasana rumah makin mencekam. Tiba-tiba, lampu rumah mati total. Pemadaman bergilir dari pusat karena badai. Kayaknya, rumah yang luas dan tua ini langsung tenggelam dalam gelap gulita. Cuma kilatan petir dari jendela yang sesekali ngasih cahaya putih pucat. Gue meraba-raba nyari lilin di laci dapur, nyalain pakai korek api, dan balik ke ruang tengah. Di ruang tengah ini, gue biasanya ngasih makan seekor kucing kampung liar corak oren yang sering mampir. Gue panggil dia Meng. Biasanya, si Meng ini anteng aja makan sisa ikan di mangkok plastik dekat pintu dapur. Tapi malam itu, tingkah si Meng aneh banget. Dia nggak mau nyentuh makanannya sama sekali. Meng malah berdiri kaku di ujung lorong. Matanya melotot tajam menembus kegelapan, lurus menatap ke arah pintu kamar belakang yang dilarang itu. Ekor si Meng mengembang kaku, bulu di punggungnya jigrak semua. Berdiri tegap. Dia melangkah mundur pelan-pelan, terus tiba-tiba tidurlah nyenyak. Meng mendesis keras banget. Suaranya melengking marah bercampur takut. Menatap kosong ke daun pintu yang tertutup rapat itu.
Seolah-olah ada seseorang yang lagi berdiri di depan pintu itu, balas menatap dia. Setelah mendesis menglangsung lari terbirit-birit keluar rumah lewat celah jendela yang agak terbuka, ninggalin gue sendirian. Darah gue mendidih. Antara takut yang memuncak dan rasa marah karena gue bener-bener udah nggak tahan lagi diteror tiap malam. Oke, cukup, gumam gue pelan. Suara gue bergetar tapi gue paksa buat tegas. Gue capek dikerjain. Gue mau tahu ada apa sebenarnya di dalam sana. Gue jalan ke meja TV, ngambil kunci karatan yang gue temuin di bawah laci buffet tempo hari. Tangan kiri gue megang lilin yang nyalanya goyang-goyang ketiup angin dari sela ventilasi. Tangan kanan gue genggam kunci dingin itu erat-erat. Persetan sama larangan Pak Asep. Persetan sama Pak Mali. Gue cuma pengen tidur nyenyak malam ini. Kalau emang ada sarang tikus atau sumber bau busuk di sana, gue bakal bersihin sekarang juga biar besok-besok nggak ada lagi suara aneh. Gue berdiri tepat di depan pintu itu. Wangi melati nyengat hidung gue, bikin perut melilit. Tangan gue gemetar hebat waktu gue masukin kunci karatan itu ke lubang kunci. Masuk, ukurannya pas, sangat pas. Gue putar kuncinya perlahan, cekelek. Bunyi pelatuk kunci terbuka menggema pelan di tengah hujan. Kuncinya nggak macet sama sekali. Padahal udah karatan. Seolah-olah pintu ini memang sudah nunggu buat dibukain. Gue dorong daun pintunya pelan-pelan. Kraet. Suara engsel tua yang karatan terdengar panjang dan ngilu. Udara pengap dan dingin langsung nabrak wajah gue, bawa aroma melati dan obat-obatan rumah sakit yang sangat pekat. Gue angkat lilin gue tinggi-tinggi buat nerangin ruangan. Ternyata kamarnya nggak seseram yang gue bayangin di awal. Nggak ada altar aneh, nggak ada tulang belulang, atau hal-hal mistis, klise lainnya. Ini cuman sebuah kamar tidur perempuan. Ukurannya lumayan luas, tapi barang-barangnya tertutup kain putih yang udah berdebu tebal. Di sudut ruangan ada sebuah ranjang besi tua. Di dekat jendela yang tertutup rapat ada sebuah kursi goyang kayu. Lalu pandangan gue tertuju pada satu meja rias di sebelah kiri. Kaca meja rias itu udah retak. 1000. Di atas meja itu, di bawah tumpukan debu, tergeletak sebuah buku kecil berbahan kulit yang udah usang. Entah dorongan dari mana kaki gue melangkah masuk. Melewati ambang pintu. Melewati batas larangan yang udah diwanti-wanti Pak Asep. Gue jalan mendekat ke meja rias itu. Suasana hening banget, cuman ada detak jantung gue sendiri yang deg-degan parah. Gue taruh lilin di sebelah buku itu. Gue tiup debu tebal di sampulnya. Uhuk! Debunya beterbangan bikin gue batuk. Gue buka halaman buku itu pelan-pelan. Kertasnya udah kuning dan rapuh. Ini buku harian. Tulisannya pakai tinta biru, rapi, tapi kelihatan ditulis dengan tangan yang gemetar. Gua memicingkan mata, nyoba baca kalimat terakhir yang tertulis di halaman paling belakang. Kalimatnya singkat. Aku kedinginan. Aku kesakitan. Tolong. Aku nggak mau sendirian. Tepat saat gua baca kata sendirian di dalam hati gue. Tiba-tiba, suhu ruangan anjlok drastis sampai napas gue ngeluarin uap putih. Dari arah belakang gue, dari arah kursi goyang yang kosong itu, berhembus angin es yang sangat kuat. Angin itu niup tengkuk gue dan langsung mematikan api lilin di atas meja. Wush! Kamar itu mendadak gelap gulita. Gelap sepekat-pekatnya. Dan sebelum otak gue sempat memproses rasa panik yang meledak di kepala, pintu kamar di belakang gue tertutup dengan bantingan yang luar biasa keras. Bikin dinding ruangan bergetar. Ceklek, ceklek. Terdengar suara kunci diputar dari arah luar. Gue terjebak di dalam, sendirian, dalam gelap bersama sesuatu yang lain. Gedoran keras menggema memecah suara hujan. Bam, bam, bam. Pak Asep, tolong. Bukain pintunya. Gue teriak sejadi-jadinya sambil menggedor pintu kayu tebal itu. Tangan gue sampai perih. Tapi pintu itu nggak bergeming sama sekali. Kuncinya diputar dari luar.
Sama siapa? Pak Asep? Nggak mungkin, dia nggak ada di rumah. Lagian, mana ada orang yang bisa gerak secepat itu tanpa suara langkah kaki? Napas gue memburu. Dada gue rasanya mau meledak karena panik. Kamar itu gelap total, pekat banget. Hujan deras di luar nutupin suara teriakan gue. Dan di tengah kegelapan itu, wangi melati dan bau kayu busuk tadi makin menjadi-jadi. Oh, sangat pekat sampai rasanya nyumbat tenggorokan gue. Gue tersedak, batuk-batuk nyari udara seger, tapi yang masuk ke paru-paru cuma aroma kematian. Gue nyender ke pintu, badan gue perlahan merosot ke lantai. Keringat dingin ngucur deres dari dahi. Otak gue blank. Hening sejenak, cuma ada suara hujan yang mukul-mukul kaca jendela. Tapi kemudian, dari arah tengah ruangan, telinga gue nangkep suara lain. Suara tarikan napas. Bukan napas gue, napas ini berat, basah, dan pelan banget. Jaraknya dekat. Terlalu dekat. Persis di belakang gue berdiri tadi. Gue nelan ludah. Tengkuk gue kaku total. Rambut di sekujur tubuh gue berdiri tegak. Gue nggak berani nengok. Gue bahkan takut buat sekadar kedip. Tiba-tiba, kilat menyambar hebat di luar. Cetar! Oh, cahaya putih pucat dari kilat itu nembus celah jendela yang kotor selama sepersekian detik. Menerangi seisi kamar sesaat. Di detik yang sangat singkat itu, mata gue nangkep pergerakan di sudut ruangan. Kursi goyang kayu tua yang tadinya kosong dan berdebu. Sekarang mulai berayun. Kriet, kriet, kriet. Ayunan kursi itu pelan, ritmis. Seolah ada beban berat yang baru aja menduduki bantalan kayunya. Padahal kamar ini tertutup rapat. Nggak ada angin kencang dari luar yang bisa bikin kursi seberat itu goyang sendiri. Gue merangkak pelan-pelan menjauh dari pintu, nyoba berdiri pakai bantuan pinggiran meja rias. Kaki gue lemas banget, kayak jeli. Tangan gue gemetar hebat waktu mencengkeram ujung meja. Kilat menyambar lagi. Lebih terang dari sebelumnya. Secara refleks, mata gue menatap ke arah cermin meja rias yang retak 1000 di depan gue. Di pantulan cermin itu gue lihat wajah gue sendiri. Pucat pasi, mata terbelalak, ketakutan setengah mati. Tapi bukan cuma wajah gue yang ada di cermin itu. Tepat di belakang bahu kiri gue, berdiri sosok itu. Seorang perempuan. Atau lebih tepatnya sesuatu yang menyerupai perempuan. Rambutnya hitam panjang, lepek basah, dan berantakan banget menutupi sebagian besar wajahnya yang pucat kebiruan. Dia pakai gaun putih kusam yang menjuntai sampai ke lantai. Di bagian kerah gaunnya, ada noda coklat kemerahan yang lebar. Noda darah yang udah mengering. Dia nggak napak di lantai. Posturnya agak membungkuk ke arah telinga gua. Gue lumpuh, bener-bener lumpuh total. Suara gue hilang entah kemana, tercekat di kerongkongan. Otak gue ngeluarin peringatan bahaya level maksimal, nyuruh gue lari. Tapi saraf motorik gue mati mendadak. Gue salah. Gue nyesel. Ya Allah, tolong keluarin gue dari sini. Gue janji nggak bakal lancang lagi. Batin gue menjerit sejadi-jadinya, meronta dalam diam. Logika dan kesombongan gue hancur lebur malam itu juga. Rasanya putus asa banget. Air mata panik mulai ngumpul di pelupuk mata. Cahaya kilat hilang. Kamar kembali ditelan gelap gulita. Suara kursi goyang itu berhenti mendadak. Sepi lagi. Sebagai gantinya, gue ngerasain suhu di sekitar pergelangan kaki kiri gue anjlok drastis. Kayak dicelupin ke dalam ember berisi air es. Lalu ada yang menyentuh kulit kaki gue. Sebuah tangan. Tangan yang sangat dingin basah dan kurus kering nyaris tinggal tulang berbalut kulit keriput. Jari-jarinya yang panjang dan kaku mencengkeram pergelangan kaki gue dari arah kolong meja rias. Kuat banget. Kuku-kukunya yang tajam dan panjang menusuk kulit gue. Grab. Sengatan dinginnya yang nggak wajar itu langsung ngerobek rasa lumpuh gue. Adrenalin gue meledak. Insting murni untuk bertahan hidup mengambil alih semuanya. Arah! Gue teriak sekeras-kerasnya sampai pita suara gue rasanya mau putus.
Gue tendang apapun yang ada di bawah meja itu sekuat tenaga. Gue nggak peduli lagi nabrak apa. Gue meronta liar, nabrak kursi, nabrak ujung ranjang besi, sampai paha gue memar parah. Mulut gue komat-kamit baca semua doa yang gue hafal secara acak. Ayat kursi, Al-Fatihah, apa aja yang terlintas di otak gue yang lagi kacau balau. Gue lari nabrak kegelapan, mengarah ke posisi pintu kayu tadi berada. Gue mundur 2 langkah, mengumpulkan sisa-sisa tenaga terakhir gue, lalu gue hantam pintu itu pakai bahu dan tendangan kaki sekaligus. Brak! Krak! Kayu lapuk di sekitar engsel dan rumah kunci itu akhirnya jebol. Pintu terbuka paksa dengan suara robekan kayu yang kasar. Gue terpelanting jatuh terjerembab ke lantai lorong di luar kamar. Gue nggak buang waktu buat noleh ke belakang. Sambil merangkak dan setengah berlari, gue nyeret badan gue menyusuri lorong gelap itu. Napas gue terengah-engah parah, dada gue sakit tiap kali narik udara. Tujuan gue cuma satu, ruang tamu, pintu depan, lalu lari sejauh-jauhnya dari rumah sialan ini menembus hujan. Gue lari lurus ngelewatin dapur. Gue bisa lihat batas ruang tamu di ujung lorong sana. Sedikit lagi gue bebas dari mimpi buruk ini. Tapi pas kaki gue ngelewatin batas ruang tamu, langkah gue terhenti mendadak. Gue mematung. Napas gue tercekat di dada. Mata gue melotot nggak percaya sama apa yang gue lihat. Di depan gue, bukan ruang tamu. Bukan sofa tempat gue biasa tidur. Bukan meja TV tempat gue nemu kunci karatan itu. Dan yang paling parah, bukan pintu keluar utama. Di depan gue adalah lorong gelap yang memanjang. Dan di ujung lorong itu, berdiri pintu kayu kusam dengan cat mengelupas, setengah terbuka akibat tendangan gue barusan. Gue berbalik ke belakang dengan panik. Sama. Lorong panjang dengan pintu kayu terbuka di ujungnya. Bentuk rumah ini berubah. Ruang tamunya hilang. Pintu keluarnya lenyap di telan tembok. Gue terjebak di dalam putaran lorong tanpa ujung. Dan gue tahu pasti sosok dari dalam kamar itu sekarang sudah keluar, melangkah pelan, mengikuti gua dari belakang. Sinar matahari pagi nusuk mata gua. Silau banget. Gua mengerang pelan, ngerasain pusing yang luar biasa muter di kepala gua. Badan gua pegal semua, terutama di bagian bahu dan paha. Dinginnya lantai tegel kerasa nempel banget di pipi gua. Mas Dimas? Mas, astagfirullah. Bangun, Mas. Ada suara bapak-bapak panik sambil nepuk-nepuk pipi gue. Gue buka mata pelan-pelan. Pandangan gue masih kabur, tapi lama-lama mulai fokus. Di depan gue, ada raut wajah cemas Pak Asep. Gue langsung bangun sambil tersentak mundur sampai nabrak tembok. Napas gue mendadak cepat, ingatan semalam langsung nabrak otak gue kayak kereta ekspres. Lorong tanpa ujung, cengkeraman tangan dingin di kaki, sosok perempuan bersimbah darah di leher. Gue nengok ke sekeliling dengan panik. Gue lagi duduk di lantai lorong. Di ujung sana, pintu depan rumah terbuka lebar, ngasih jalan buat cahaya matahari dan udara segar pagi hari masuk. Ruang tamu ada di tempatnya. Lorong berputar tanpa ujung itu udah hilang, menguap bareng gelapnya malam. Gue nengok ke belakang. Pintu kamar terlarang itu rusak. Parah akibat tendangan gue semalam. Kayunya jebol. Engselnya lepas satu. Pintunya terbuka setengah. Mas Dimas kenapa bisa pingsan di sini dan pintu ini? Suara Pak Asep bergetar. Dia ngeliatin pintu yang hancur itu. Matanya berkaca-kaca. Bukannya marah karena rumahnya gue rusak. Pak Asep malah kelihatan hancur. Sedih banget. Bahunya turun lemas. Gue nunduk ngerasa bersalah luar biasa. Logika dan ego gue yang selama ini gue agung-agungkan udah runtuh, tak bersisa. Maafin saya, Pak. Suara gue serak, nyaris nangis saking campur aduknya perasaan takut dan menyesal. Saya lancang. Saya buka kamar itu semalam. Saya diganggu, Pak. Ada sosok perempuan di dalam. Pak Asep narik napas panjang. Dia berjalan gontai melewati pecahan pintu kayu itu
masuk ke dalam, lalu duduk di kursi goyang tua yang semalam berayun sendiri. Tangannya yang keriput ngusap sandaran kursi itu pelan-pelan. Air mata akhirnya netes dari sudut matanya yang sayu. Itu kamar anak bapak, Mas. Suara Pak Asep lirih banget. Getarannya bikin dada gue ikutan sesak. Namanya Neng Nisa. Gue terdiam di ambang pintu, nunggu kelanjutannya. Nisa sakit keras waktu seumur Mas Dimas. Penyakit paru-paru yang parah banget. Dia sering batuk darah, sampai gaun putih kesayangannya sering kotor kena noda. Lanjut Pak Asep sambil senyum getir, natap kosong ke arah cermin retak di meja rias. Karena sakitnya parah dan fisiknya lemah, dia harus istirahat total di kamar ini. Berbulan-bulan dia nggak bisa keluar, nggak punya teman. Ibunya udah meninggal duluan. Hati gua mencelos. Pemandangan mengerikan semalam. Noda darah di kerah bajunya. Nisa meninggal di kamar ini sendirian. Pas bapak lagi keluar, nyari obat ke apotek kota. Waktu bapak pulang, badannya udah dingin. Suara Pak Asep makin pecah. Dia nutup mukanya pakai kedua tangan. Nangis sesenggukan. Bapak ngelarang siapapun masuk kamar ini bukan karena bapak nyembunyiin hantu atau jin pesugihan, Mas. Bapak cuman nggak mau ketenangan Nisa diganggu. Dan bapak belum sanggup ngelepas kenangan tentang dia. Jeleb. Rasanya kayak ada batu besar yang nimpa dada gue. Gue ingat tulisan terakhir di buku harian itu. Aku nggak mau sendirian. Sosok semalam bukan jin jahat yang mau bunuh gue. Dia cuma sisa energi, roh seorang anak perempuan yang kesepian, yang mati dalam keadaan menahan rindu, kedinginan, dan kesakitan. Suara garukan di pintu, senandung lirih, itu semua cuma cara dia nyari teman. Cara dia manggil orang biar merhatiin dia. Dan saat gua buka pintu itu, dengan niat marah dan ego yang tinggi, energi negatif gua bentrok sama kesedihan dia, memicu kejadian mengerikan semalam. Pagi itu juga, gua mutusin buat nggak kabur. Gua bantu Pak Asep benerin engsel pintu yang rusak. Kita berdua ngebersihin kamar itu bareng-bareng. Nyapu debu yang tebal, ngebuka tirai jendelanya lebar-lebar biar sinar matahari masuk, dan ngerapihin barang-barang peninggalan Nisa. Selesai bersih-bersih, Pak Asep ngajak gua gelar sajadah di tengah kamar. Kita kirim doa khusus buat Neng Nisa. Di sela-sela lantunan doa itu, gue nunduk dan minta maaf dalam hati karena udah lancang, arogan, dan gak menghargai tempat istirahatnya. Ajaibnya, detik itu juga hawa di kamar itu berubah total. Bau melati yang pekat dan bau kayu busuk yang mencekik itu hilang tak berbekas. Diganti sama aroma udara pagi yang segar. Hawa dingin yang menusuk tulang juga lenyap, berubah jadi hangat dan tenang banget. Ada kedamaian yang aneh mengalir di ruangan itu sekarang. Sebulan setelah kejadian itu, gua akhirnya nemu tempat kontrakan baru yang lebih dekat ke kantor. Pak Asep ngelepas gua pindahan dengan senyum ikhlas. Kamar Nisa sekarang nggak dikunci lagi. Dibiarkan terbuka, bersih, dan terang. Sore itu, waktu gua udah masukin kardus terakhir ke dalam mobil pickup sewaan, gua iseng nengok ke belakang buat pamitan di dalam hati. Gue natap ke arah jendela kamar Nisa yang menghadap ke halaman depan. Di balik kaca jendela itu, gue lihat dia. Bukan sosok mengerikan dengan rambut lepek dan gaun berdarah kayak waktu malam badai itu. Ini sosok perempuan muda yang cantik. Wajahnya bersih berseri, rambutnya disisir rapi. Dia pakai gaun putih bersih yang seolah bersinar kena cahaya matahari sore. Dia natap gue. Lalu, bibirnya melengkung ngebentuk senyum yang sangat manis dan damai. Tangan kanannya terangkat, melambai pelan ke arah gue. Gue merinding, tapi kali ini bukan karena takut. Mata gue sedikit berkaca-kaca. Gue balas senyumnya, ngangguk pelan penuh rasa hormat, dan masuk ke mobil. Perasaan gue lega luar biasa. Dia udah nggak kesepian lagi. Dan dia udah tenang di alam sana. Jadi buat kalian, kalau ada pantangan atau larangan di tempat baru, hargai aja. Kadang
Mereka cuma butuh dihargai, bukan ditantang. Keberadaan mereka itu pengingat kalau kita hidup berdampingan. Jangan lupa like, share cerita ini ke teman nobar horor kalian, dan subscribe ya.